Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Mohon maaf Waalaikumsalam. ini, terima kasih teman-teman yang sudah bisa hadir pada malam hari ini. Saya ya sudah dari tadi sebenarnya karena masalah teknis di laptop sehingga saya pakai HP saja ini ya, tapi nggak mengurangi karena Pak Zainal, oke Pak Zainal, halo, Siap, Pak, siap. siap, alhamdulillah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, sobat Sekolah Kader Bangsa Salim yang saya hormati, mohon maaf nih lama kita nggak berjumpa karena biasa ada sedikit recovery dalam pergerakan apa nih keramaian di bisnis ya setelah 2 tahun sehingga kita lupa atau bahkan mungkin kurang mengurangi aktivitas sekolah kader bangsa ini ya sehingga sudah hampir 3 minggu ya kita nggak hampir 4 minggu mungkin. Nah begitu ada kasus yang menimpa teman-teman di Malang, dan saya langsung punya gagasan, wah ini sebuah acara atau sebuah kegiatan yang bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Nah, akhirnya saya cari-carilah orang yang siapa yang tepat ngomong soal masalah masa seperti ini kan. Saya cari-cari ya ketemulah namanya Pak Zainal Abidin. Ya, kebetulan beliau memang memiliki kapasitas kemudian disertasi di bidang hukuman massa kalau nggak salah ya. Nanti Mbak Artiah tolong disampaikan dulu buku-bukunya beliau ya nanti ya setelah saya selesai. Nah teman-teman, Pak Zainal Abidin ini seorang dosen psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Beliau sebetulnya orang filsafat tapi mengampu di bidang psikologi, kemudian ambil S3 di UI dan ternyata dia adalah kawan satu perguruan juga dari Pak Sarlito ya ternyata Pak Sarlito, sehingga dia adalah secara khusus menekuni bidang psikologi sosial. Nah, terkait dengan kasus yang selama ini kita sharingkan yaitu menyangkut masalah karakter ya kebangsaan. Saya kira kita sebagai kader bangsa juga perlu tahu lah kenapa orang bisa ada konflik ketika ada sebuah masa yang demikian luar biasa lah ya. Kelompok-kelompok ya sekarang juga sudah trennya Pak Zainal, tren untuk kelompok geng ya. Ini seperti apa ini? Orang kok bisa begitu punya jiwa korsa gitu ya terhadap kelompoknya. Bahkan saya katakan bisa berani mati dia itu atas nama kelompoknya. Ini kan luar biasa. Nah, kita sebagai pelatih kader bangsa, saya kira kita perlu mencermati, mengetahui lah kenapa sih orang kok bisa seperti itu dalam kelompoknya. Ketika kita tarik ke dunia formal, mungkin nggak seberani itu gitu. Nah, dan lagi di Kunjuran ini juga masalahnya tidak hanya sekedar masalah supporter ya, pula, tapi juga ada masalah-masalah yang bisa mengakibatkan munculnya kerusuhan seperti itu, bahkan mengakibatkan musibah kematian. Nah, ini kan perlu kita belajar lah ya. Kenapa mereka seperti itu? Ya, saya mengundang beliau ini karena beliau ini selain mengajar tentang hal-hal terkait psikologi politik, psikologi sosial, psikologi massa, juga menerbitkan buku menulis buku. Nah, Mbak Tia, bukunya apa saja? Mbak Tia, coba buka ini supaya teman-teman bisa beli. Saya juga sedang cari tadi. Nah, ini buku tentang penghakiman, psikologi korupsi ya. Ini menarik sekali, yang satu juga psikologi korupsi dan kaitannya dengan parlemen. Ini saya kira SKB banget nih Pak Zainal. Sesuai dengan keinginan kita ya, bagaimana bangsa ini lepas dari kaitannya dengan masalah korupsi, masalah ketergantungan dari
kejahatan gitu kan. Nah, kita mencoba. Nah, malam ini kita akan belajar tentang psikologi sosial. Bagaimana orang kok bisa punya jiwa korsa terhadap kelompoknya. Bagaimana kok bisa massa itu menghakimi orang lain yang tidak merasa bersalah mestinya, tapi main hakim sendiri. Ini kan juga masalah psikologi massa. Nah, kita akan coba belajar dari Pak Zainal Abidin yang saat ini sebagai pengajar psikologi sosial di Unpad. Saya kira teman-teman nanti mendapatkan pencerahan lah ya malam ini tentang bagaimana sikap para kelompok itu terhadap kelompok orang lain. Untuk itu saya serahkan layar ini pada Pak Zainal untuk menyampaikan sedikit catatannya, nanti kita diskusi. Ini memang perlu ada diskusi, tanya jawab lah, bukan diskusi. Untuk itu saya serahkan kepada Pak Zainal. Monggo Pak Zainal. Baik, Pak Kus, terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua ya. Sekarang saya senang bisa diundang di acara para aktivis, terutama juga para pendidik kader bangsa, dan ini sebuah gerakan yang menurut saya sih cukup positif untuk menjadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang beradab. Nah, sebelum saya paparkan mengenai apa yang saya sampaikan, saya mungkin perlu cerita sedikit nih mengenai materi yang akan saya sampaikan, yaitu bahwa seminggu yang lalu ketika Pak Kus menghubungi saya dan meminta untuk menjelaskan tentang kondisi kekinian terkait dengan berbagai konflik, khususnya kasus di Kota Malang, Kanjuruhan. Lalu saya mulai mencari data sekaligus juga mengutak-atik lagi ke teori-teori mengenai collective violence. Karena saat itu masih ada waktu ya, tapi kemudian 2 hari yang lalu tuh berubah, tapi saya tidak sempat lagi tuh mengubah materi yang sudah saya tulis. Meskipun demikian, sebetulnya materi yang tadi saya sampaikan itu meskipun konteksnya adalah konteks di sepak bola, tetapi menurut sejumlah jurnal maupun juga pengalaman saya di dalam mengamati kasus konflik di dalam kehidupan politik, itu sebetulnya bisa digunakan. Jadi ini anggap saja kasus Kanjuruhan yang saya coba analisis itu menjadi awal untuk nanti diskusi tentang kasus-kasus konflik yang lain, terutama berkaitan dengan konflik yang sifatnya kolektif atau collective violence. Nah, izin saya share screen ya. Nah, jadi memang sengaja ya saya menggunakan isunya adalah tentang kekerasan dan korban jiwa dalam pertandingan sepak bola. Dan ini juga nanti kita bisa diskusikan secara lebih luas ya dalam konteks yang lain, bagaimana misalnya konflik kalau di poster yang dibuat oleh panitia itu kan misalnya tentang konflik geng motor, konflik mungkin juga tawuran massa dan seterusnya, itu juga bisa dipakai bahkan dalam kaitannya dengan polarisasi politik ya, karena polanya sebetulnya relatif sama meskipun tentunya ada sejumlah perbedaan. Nah, saya coba ya analisis sebetulnya mengobservasi ya, mencari data-data terkait kasus ini, kasus Kanjuruhan ini dari perspektif orang luar, artinya dari perspektif media massa luar.
Dan menarik yang saya temukan yaitu bahwa di sejumlah media massa, ada di Al Jazeera, ada di CNN dan lain-lain, itu pada umumnya menyoroti kasus Kanjuruhan itu bukan sebagai riot, yaitu kerusuhan massa yang dilakukan oleh sejumlah warga sipil terhadap kelompok yang lain, termasuk juga terhadap otoritas. Pada umumnya justru yang disorotnya adalah berkaitan dengan stampede. Nah, coba kita lihat misalnya di Al Jazeera, lalu di mana nih, di CNN, lalu juga di BBC. Itu kan stampede. Hanya satu yang saya temukan, yaitu The Mirror, yang menyebutnya itu adalah riot, mass riot. Tapi kalau kita lihat 3 media massa yang lain itu menyebutnya stampede. Nah, apa arti dari stampede itu? Nah, kalau kita coba telusuri sejumlah buku-buku teks tentang collective violence, sekaligus juga di dictionary misalnya, kita akan menemukan bahwa yang disebut dengan stampede itu pada dasarnya adalah situasi di mana sejumlah orang secara tiba-tiba berlarian menuju arah yang sama. Karena mereka merasa excited. Hasilnya excited di sini misalnya ketika misalnya dibagi-bagi, katakanlah sekelumpulan orang dibagi-bagi hadiah, itu kan berlarian ke pusat atau ke orang yang memberikan hadiah. Nah, itu yang disebut dengan stampede. Atau karena takut lalu berlarian ke satu tempat yang dianggap merasa aman. Begitu. Tetapi kita tahu bahwa efeknya kalau jumlah orangnya cukup banyak itu cukup mematikan ya. Kita lihat juga di kasus Kanjuruhan juga begitu kan. Nah, lalu apa bedanya dengan riot atau dengan kerusuhan massa? Nah, kerusuhan massa atau riot itu merupakan kerusuhan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dalam bentuk serangan fisik terhadap orang atau terhadap otoritas. Otoritas itu misalnya polisi atau harta benda, misalnya bangunan, mobil yang diparkir di lokasi di mana kerusuhan itu ada atau terjadi, misalnya begitu. Jadi ada objeknya, dan objeknya itu adalah orang, dan ini bisa lawan atau musuh bebuyutan ya, di para supporter misalnya, kalau dalam konteks ini ya, kalau dalam konteks pertandingan bola. Lalu di situ ada juga polisi juga bisa diserang, lalu harta benda juga demikian. Nah, tapi yang lebih spesifik, nah, mungkin ini kalau nanti kita bicara dalam konteks di luar olahraga ini mungkin nggak perlu, tetapi kalau kita bahas tentang olahraganya ini bisa muncul sebutan hooligan. Dan biasanya itu yang terkenal di dunia persepak bolaan itu adalah tim atau pendukung atau supporter tim sepak bola Inggris gitu kan. Dan itu pernah terjadi kasus yang cukup mengerikan ya, yang menimbulkan banyak korban, terutama saat itu tahun berapa saya lupa ya, itu di lawan ketika melawan Italia kalau tidak salah. Nah, ini ada juga sebenarnya hooligan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kasus di Stadion Kanjuruhan itu stampede atau riot? Nah, jika gejala itu dikategorikan sebagai stampede, maka yang salah itu adalah polisi. Kenapa? Ya karena tembakan gas air mata ke tribun penonton itu membuat panik, jadi dan takut, dia menyebabkan
orang berbondong-bondong ke satu tempat untuk menyelamatkan diri, yaitu pintu pintu gerbang ya, pintu gerbang tribun. Kan itu ada beberapa tribun gitu ya. Dan yang yang diserbu atau yang bukan diserbu sebetulnya, yang dituju itu adalah tempat untuk menyelamatkan diri. Jadi itu standby. Nah di sini tidak ada layar. Itu bukan rakyat, maka tadi ini media massa internasional itu begitu tuh lihat, nah, ini standby ini. Dan kalau kita googling itu misalnya tentang standby bahkan juga rakyat itu sekarang ini yang paling pertama itu di Indonesia, yang ini di Malang. Jadi yang lama-lama itu udah ada di paling bawah gitu. Nah, namun jika kasus itu dikategorikan sebagai rakyat, maka yang salah ada arahnya. Karena pendukungnya memiliki kebutuhan, yakni memasuki lapangan dan juga diduga akan melakukan serangan terhadap orang lain atau otoritas. Nah, saya tidak akan masuk ke sini nih, artinya tidak akan masuk konteks siapa yang salah. Assalamualaikum. Ya. Hey. Di dalam kasus ini ya, saya tidak akan masuk ke situ. Tapi saya hanya ingin membedakan dua istilah ini di dalam satu peristiwa, khususnya di dalam terjadi dua peristiwa seperti ini. Nah, siapa itu para supporter? Nah, mungkin kita bisa nanti melanjutkan ke, kalau misalnya kita tarik ke politik, siapa itu para supporter atau para pendukung kubu tertentu, itu bisa terjadi. Tapi kita lihat dalam konteks ininya ya, dalam konteks sepak bola. Nah, supporter itu dalam bahasa Inggris biasanya didefinisikan atau diistilahkan dengan fan, yaitu pendukung atau supporter fanatik tim olahraga tertentu, baik itu sepak bola, bola basket dan lain-lain. Tetapi kita tahu bahwa yang paling fanatik itu justru adalah di sepak bola, dan selalu mendukung tim itu saat berlaga di dalam satu kompetisi. Nah, lalu apa itu kelompok supporter? Karena biasanya fan atau juga supporter itu tidak soliter, tidak sendirian, tapi mereka selalu atau hampir selalu berada di dalam kelompok di dalam itu kelompok pendukung atau supporter yang membentuk komunitas dan subkultur tertentu yang dicirikan antara lain dari cara berpakaian, berpenampilan, berperilaku yang relatif sama, terutama pada saat tim sepak bola yang didukungnya berlaga. Jadi kita bisa lihat itu misalnya baik di televisi maupun juga di video lainnya. Nah, ini menunjukkan mengenai perilaku para kelompok pendukung atau supporter. Dan di situ tadi ada kesamaan di dalam cara berpakaian atau warna pakaian atau juga simbol-simbol yang lain, bahkan sampai ke perilaku. Misalnya meneriakan kata-kata yang sama dan sampai ke nanti kalau udah sampai ke kekerasan misalnya bisa perilakunya relatif sama meskipun hanya sebagian kecil, karena tidak semua pendukung atau supporter itu melakukan tindakan kekerasan. Lalu, nah ini jadi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang ya, kenapa sih orang mau berpanas-panas, mau berhujan-hujanan, masuk dan bergabung dalam kelompok pendukung. Ada beberapa alasan atau beberapa motif yang sering dikemukakan oleh para supporter. Yang pertama adalah misalnya kecintaan dan loyalitas yang sangat kuat terhadap kesebelasan yang itu.
terutama kalau misalnya ada semacam identitas yang sama. Identitasnya apa? Misalnya kedaerahan. Jadi kalau Jackmania itu pada umumnya kan itu yang didukung oleh Jakarta atau sebagian di Jabodetabek. Persib itu Bandung, lalu Aremania itu kan di Malang. Itu ada unsur kedaerahan. Kebersamaan lalu juga motif yang lain adalah kebersamaan dengan sesama anggota pendukung dan terhindar dari perasaan sepi. Jadi makanya tadi disebutkan bahwa nyaris tidak atau jarang ditemukan pendukung yang sifatnya soliter, itu semua ada dalam kelompok. Lalu loyalitas sesama pendukung yang membuat mereka sangat kohesif atau kompak, dan bahkan dalam situasi tertentu mereka menyatakan seperti saudara. Ini bisa kita lihat juga ya ketika misalnya di Kanjuruhan itu ketika ada yang pingsan, ada yang meninggal, itu kan banyak relawan ya yang sesama Aremania dan membantu karena terasa bagian dari satu keluarga. Lalu fanatisme terhadap kesebelasan yang didukung sebagai bentuk kecintaan, terutama tadi berkaitan dengan daerah atau dengan negara, di mana para supporter atau pendukung itu tinggal atau lahir. Lalu alasan menonton pertandingan bola bersama kelompok pendukung. Pertama, hiburan. Karena menyaksikan tim idola berlaga adalah sebuah hiburan, bukan hanya karena pertandingannya, tapi juga kebersamaan dalam atau bersama dengan pendukung. Jadi misalnya ada nobar, itu ketika tidak bisa masuk ke stadion itu nobar, itu kan memang itu suatu bentuk hiburan. Lalu juga eskapisme, kalau dalam bahasa psikologi itu eskapisme artinya melepaskan emosi negatif, stres dalam menghadapi kehidupan atau rutinitas sehari-hari. Dan berada di dalam stadion itu mereka merdeka, bebas untuk berteriak, untuk meneriakkan yel-yel dukungan bersama anggota kelompok, menari bersama, menaiki pagar batas dan lain-lain. Dan juga mengalami suasana baru, yaitu perpaduan antara euforia, artinya kegembiraan yang luar biasa ketika tim idolanya memasukkan ke kandang lawan, dan stres dan sangat sedih ketika tim idolanya kemasukan bola. Namun stres itu kemudian menjadi stres, artinya stres yang menyenangkan juga karena dialami secara bersama dengan anggota kelompok yang lain. Itu padahal beda ketika harus menonton sendirian. Nah, lalu apakah ada tingkatan fanatisme di dalam pendukung atau supporter? Ada klasifikasi di dalam mengidentifikasi fanatismenya. Ini secara kualitatif sebetulnya, karena saya belum menemukan ini kuantitatif ya, ada riset yang sifatnya kuantitatif mengenai sejauh mana tingkat fanatisme terhadap kesebelasan yang didukung oleh para supporter itu. Nah, tapi kalau secara kualitatif kita bisa klasifikasikan, misalnya ada yang sangat ekstrim fanatisme itu ini satu, jumlahnya tidak sebanyak yang sedang di 2 dan 3 atau rendah. Tetapi itu cukup besar. Kenapa? Ya karena seringkali yang membentuk kelompok itu adalah yang wajib ya Pak ya selama 2 tahun. Nah, lalu kita bisa juga mengklasifikasikan kelompok anggota pendukung itu misalnya dari usia dan juga dari status. Misalnya ada misalnya di satu itu ada dewasa pria, lalu remaja, dan juga ada keluarga termasuk
suami, istri, anak, juga keponakan. Dan kalau kita tonton ya kasus yang di Kanjuruhan itu kita temukan tuh kelompok-kelompok ini. Dan mereka yang menjadi korban, ya, termasuk korban yang luka itu sebagian juga ada di sini. Artinya ada 3 kelompok ini. Nah, lalu jadi pertanyaan, kenapa terjadi konflik antar pendukung? Nah, kita tahu bahwa sepak bola atau olahraga itu pada dasarnya adalah suatu kompetisi. Di situ ada persaingan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dan dengan demikian, ini pun adalah kompetisi antar para pendukung. Jadi kompetisi bukan hanya kompetisi antar tim sepak bola, tapi juga kompetisi di antara tim pendukung, para pendukung lain. Dengan demikian maka terjadilah konflik tuh di antara para pendukung. Jadi misalnya kelompok pendukung tim 1 dengan kelompok tim pendukung 2. Jadi di dalam kompetisi itu sangat potensial untuk terjadi konflik. Jadi itu alami aja kan, karena ada kompetisi itu. Nah, dalam kompetisi atau pertandingan bola, jumlah kesebelasan atau jumlah pendukung kesebelasan itu sangat banyak dan fanatik. Oleh sebab itu perlu ada kelompok ketiga yang memiliki otoritas dan juga dipersenjatai oleh otoritas. Itu adalah polisi, dan kalau di Indonesia juga ada TNI-nya ya. Nah, dengan demikian konflik dapat terjadi atau dapat menjadi 3 kelompok atau 3 pihak. Jadi misalnya ini pendukung 1 dan pendukung kedua, tapi juga bisa dengan polisi. Nah, kita tahu misalnya dalam kasus Kanjuruhan, justru konflik itu adalah para pendukung Aremania di tim 1 dengan polisi, bukan dengan Persebaya, karena ada pendukung Persebaya karena dikhawatirkan. Tapi intinya adalah bahwa di dalam satu kompetisi olahraga itu akan muncul konflik yang juga dialami oleh para pendukungnya, sehingga potensial sekali untuk terjadi konflik, bahkan sampai ke konflik fisik. Lalu menjadi pertanyaan, dan ini sering ditanyakan, kenapa sih orang bisa berantem, bisa melakukan tindakan kriminal, karena merusak itu kan suatu bentuk kriminal, atau menyerang orang lain itu kan suatu bentuk kriminal. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, ada sejumlah kajian tentang konflik intergroup atau collective violence di situ. Yang pertama tentunya ada kelompok, dan kelompok tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan individu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana perbedaannya atau di mana perbedaannya. Tapi yang jelas adalah di situ ada kelompok, dan kelompok itu karakteristiknya sangat berbeda dengan individu. Nah, di dalam kompetisi itu ada sumber daya terbatas yang diperbutkan. Ini menurut teori yang disebut dengan realistic group theory. Itu ada penelitiannya dan ada eksperimennya bahkan. Nah, apa ininya gitu? Apa yang diperbutkan? Ya misalnya penghargaan, reputasi, prestis, kebanggaan, dan harga diri kelompok pendukungnya di situ. Karena kemenangan itu kan bisa meningkatkan harga diri, bisa meningkatkan reputasi, dan itu sesuatu yang sangat mahal ya, di dalam diri para pendukung. Lalu ada proses psikologis yang disebut dengan group identification dan group identity. Jadi saya adalah Aremania, saya adalah
bonek, saya adalah Viking gitu, atau bobotoh, kan itu identitas, itu menunjukkan identitas. Dan identitas itu, identitas kelompok itu bisa menyebabkan anggota-anggotanya memiliki in-group favoritism atau menganggap bahwa kelompoknya yang terbaik, sedangkan kelompok lawannya itu adalah kelompok yang jahat, kelompok yang buruk, kelompok yang memang menjadi musuh atau out-group hostility, jadi musuh atau lawan kita. Dan ini sifatnya emosional. Dan juga secara kognitif itu mengatakan tindakan-tindakan yang tidak dilakukan dalam kehidupan normal, dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada istilah di dalam mass psychology, yaitu bahwa ketika orang di dalam kelompok, maka jiwanya itu dikuasai oleh jiwa massa. Itu dari teori klasik ya, dari Le Bon yang mengatakan demikian. Nah, jadi ada yang disebut dengan jiwa massa. Nah, itu teori lama sebetulnya. Tetapi kalau kita telusuri teori-teori baru, itu ada yang disebut dengan contagion. Jadi kalau orang ada di dalam suatu kelompok yang besar, maka perilaku mayoritas di dalam kelompok itu sebenarnya menular dalam diri kita. Jadi kalau baik secara emosional maupun juga secara verbal maupun juga secara perilaku. Jadi misalnya nih kalau kita nonton, misalnya saja kita nonton bola, lalu orang berteriak-teriak gitu kan, entah itu berteriaknya untuk memberikan motivasi, itu kita merasa ini juga terpengaruh, tercontagion, tertular emosi dan ucapannya untuk juga. Dan secara fisiologis itu juga terbukti. Jadi secara neurologis, secara fisiologis itu orang-orang kedokteran tuh atau seorang bukan kedokteran ya, tapi neurolog itu dia biasanya bisa menjelaskan itu bagaimana perilaku dan juga emosi itu menular. Contoh yang paling sederhana misalnya kalau kita datang ke tetangga yang anggota keluarganya meninggal dan kemudian anggota keluarganya sedih, nangis gitu, kita datang kan juga rasa sedih juga kan, merasa ya karena tertular oleh demikian juga kalau mereka bahagia gitu juga kurang lebih begitu. Nah, jadi kalau orang melakukan serangan, besar kemungkinan ada dorongan untuk melakukan serangan juga. Kenapa? Ada karena disebut dengan contagion, ada dorongan untuk, bukan dorongan, seperti tertular tanpa kita sadari itu tertular. Lalu deindividuasi. Deindividuasi itu artinya melemahnya kesadaran diri kita sebagai individu dan diganti oleh kelompok. Jadi misalnya tadi pakaian seragam gitu, itu membuat individu kita sebagai diri yang otentik itu lebur di dalam kelompok. Ini terjadi bukan hanya pada para penonton, supporter, tapi juga bahkan pada polisi. Itu banyak kajiannya tentang bagaimana misalnya polisi yang mengenakan seragam membawa pistol itu sering kali juga itu mengalami deindividuasi. Saya pernah diundang oleh tim di Mabes Polri untuk menjelaskan kasus ini misalnya. Dan memang diakui ini benar juga ya kalau ada kita pakai seragam itu beda dia ketika menggunakan baju sehari-hari gitu. Itu bisa berpengaruh. Sama juga ketika bawa pistol, bawa pistol juga demikian, gitu kan, merasa powerful kan jadi. Lalu, nah ini yang disebut tadi jiwa massa, yaitu adanya
identitas yang lebur di dalam kelompok ini. Dan biasanya dalam jiwa massa ini atau kesatuan di dalam massa ini itu bisa mempengaruhi seorang menjadi berperilaku secara instinktual, agresif, dan bahkan melakukan dari tertular, melakukan apa yang orang lain lakukan, dan bahkan bertindak secara di luar batas kemanusiaan tertentu. Kalau kita lihat misalnya konflik beberapa tahun yang lalu ya, konflik Dayak dan Madura itu misalnya, dan itu kan ada di dalam satu kelompok ya, dia kata kelompok gitu, dan itu kan bisa dehumanize, jadi kepalanya dipenggal dan lain-lain, itu memang karena ada di dalam kelompok. Nah, karakteristiknya apa? Nah, itu yang relatif agak sulit. Ya. Tapi kalau temuan yang saya pernah lakukan, tapi konteksnya berbeda, yaitu konteks penghakiman massa, itu pada umumnya adalah pria. Lalu remaja dan dewasa. Dan tidak pernah ditemukan dengan anak yang menjadi pelaku ini. Atau juga perempuan, misalnya. Atau juga orang tua. Itu. Ya. Tapi kalau tertarik dengan karakteristik ini, bisa baca buku yang tadi ini ya, tadi ditujukan oleh panitia, yaitu penghakiman massa. Nah, juga dia memiliki persepsi social role. Jadi misalnya kalau sosial atau peran sosialnya cukup cukup terhormat di masyarakat, itu nggak mungkin akan melakukan itu. Tapi biasanya yang sosial role-nya itu tidak begitu tidak begitu tinggi gitu. Lalu karakteristik personal ini juga ini ada kajiannya, artinya bahwa orang yang memang cenderung agresif juga itu bisa menunjukkan atau mudah terprovokasi menjadi pelaku suatu kekerasan. Dan tidak pada yang altruistik. Gitu. Kalau yang altruistik itu artinya yang suka mendermakan hartanya, menolong demi kesejahteraan orang yang ditolong. Gitu. Nah, bagaimana ini yang terakhir saya kira? Bagaimana mencegah kekerasan seperti itu terjadi? Nah, yang jelas adalah bahwa tentunya mencegah lebih baik daripada mengatasi. Kenapa? Karena kalau satu peristiwa kerusuhan itu terjadi, relatif sulit untuk dikendalikan. Dan biasanya itu akan meminta korban jiwa dan hati. Maka kalau dalam kasus sepak bola itu misalnya, itu maka semua pihak, penyelenggara, polisi, kelompok pendukung, pemain, dan ofisial itu perlu memahami mengenai potensi-potensi konflik dan kemudian juga melakukan pencegahan. Oke, ya. Ini kedengaran Pak ya? Halo? Kedengaran. Ya, oke. Baik, teman-teman, ini tadi pengantar ya dari Pak Zainal yang sudah menyampaikan panjang lebar. Yang menarik bahwa ternyata orang yang suka kekerasan itu tadi sampaikan adalah pria ya. Ya terbukti Pak, malam ini hanya pria saja ini yang join. Sehingga pengen mengamati persoalan konflik di lapangan itu ternyata pria yang banyak dan jarang anak-anak ya, ibu-ibu apalagi ya tadi ya. Oke, itu benar itu ya. Terbuktilah malam ini kita pria-pria yang ingin melihat dari aspek apa saja yang terjadi ketika kerusuhan itu berlangsung. Tadi disampaikan oleh Pak Zainal bahwa ternyata sumber konfliknya ini ya karena sumber daya yang terbatas diperebutkan. Ini kuncinya di sini. Nah, sumber daya ini tidak hanya masalah makanan atau sumber daya yang sifatnya higienis gitu ya, tapi
juga sumber daya apa semacam kayak gengsi itu diperebutkan ya ini. Jadi sumber daya yang terbatas. Orang yang hebat kan terbatas ya, di situ direbutkan. Ini yang menjadi kunci daripada konflik terjadi. Dan disampaikan juga bahwa olahraga itu kompetisi, dan kompetisi itu pasti mengalami ya, secara alami akan muncul konflik. Jadi maka jangan berkompetisi antar calon wapres gitu ya, tapi lebih apa namanya ini, karena nanti kalau kompetisi calon capres pasti ada tadi sumber konfliknya terjadi gitu ya. Gimana nih apa istilahnya yang supaya tidak bisa menjadi sumber konflik karena kompetisi antar capres ini luar biasa. Nah ini benar ini. Akhirnya apa? Tadi membentuk suatu grup identifikasi, mengidentifikasi sebuah grup, dan ternyata ketika dia masuk di grup yang besar, dia merasa dirinya wah punya apa ya, punya angin lah kalau orang bilang, lebih punya angin kalau dia punya masuk dalam grup yang besar. Dan itu sangat mempengaruhi perilaku orang yang tadinya tidak punya apa-apa atau tidak, karena dia merasa nyaman di organisasi itu, dia malah lebih berani gitu ya, muncul keberanian itu. Karena kelompok besar ini ternyata mampu mempengaruhi emosi seseorang, dan emosi itu mudah menular. Ini penting. Jadi kita sebagai kader bangsa ya, pelatih, ini teman-teman, pantesan banyak situasi seperti ini yang dimanfaatkan oleh para pelaku perusuh itu sebenarnya bukan orang yang di lapangan, tapi di belakang itu, karena dia tahu psikologi massa, dimainkan di sini, dimainkan di situ ya. Maka kadang-kadang kalau kita lihat di depan istana atau di depan, pasti ada yang mengagendakan, karena tahu persis ini potensi konflik, sumber konflik. Nah, dan yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Ilham juga seragam itu ya menjadi bagian yang bisa membangun jiwa korsa gitu ya. Begitu dia seragam polisian, kemudian seragam apapun lah, itu merasa dirinya kuat, kemudian dia malu kalau perjuangannya tidak sampai gitu ya. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Tapi dari awal tadi disampaikan juga bahwa ternyata ada sebuah pergerakan massa itu, dan yang disebut dengan stampede. Wah, ini baru tahu. Stampede dan riot, Pak ya. Nah, ini istilah-istilah yang baru saya dapatkan malam ini, Pak. Terima kasih nih, Pak. Stampede itu secara tiba-tiba orang berlari menuju suatu arah yang mungkin pemicunya tidak serius gitu ya, tapi bisa ke sana itu. Itu kayak kalau ada orang gempa gitu kan, wah lari, wah gitu ya. Di sana lari satu arah gitu kan. Tapi kalau riot tadi beda, ini kerusuhan massa. Nah, Pak, sebelum teman-teman saya ingin tadi minta penjelasan, Pak, tentang grup identifikasi, Pak. Sejauh mana, Pak, orang yang anak merasa dirinya itu sekarang bahkan grupnya ikut grup bobotoh gitu ya. Tapi dia pindah ke Jakarta. Akhirnya dia ikut Jakmania gitu. Nah, dan ikut Jakmania juga serius gitu ya. Nah, ini kok bisa pindah seperti itu, Pak ya? Kalau dia di Bandung ya bobotoh, tapi kalau dia Jakarta ikut. Mungkin ya kalau pindah Surabaya ikutnya juga di Surabaya. Apa pernah ada sebuah analisa atau penelitian tentang perubahan di politik juga begitu kan, Pak? Asalnya dari partai X ke partai Y gitu ya. Iya. Ada kan. Jadi ini sebetulnya sudah dibahas ya di dalam teori social identity dari Petrov, bahwa memang ketika kita ada di dalam satu kelompok tertentu dan kita merasa nyaman dengan kelompok itu, kita akan mengidentifikasikan diri dengan kelompok. Dan di situ akan muncul yang disebut dengan secara otomatis yang disebut dengan in-group favoritism dan out-group derogatory. Tapi kemudian pertanyaannya,
kan seringkali kecuali kalau kecuali kalau yang memang kita tidak bisa mengubah kelompok, jadi misalnya keluarga kan nggak bisa tuh, karena itu memang secara biologis demikian. Tapi dalam kelompok sosial itu sangat dimungkinkan kita keluar dari satu kelompok ini kemudian ini ke kelompok yang lain. Nah, itu yang disebut kalau di dalam teori itu disebut dengan social mobility kalau tidak salah. Artinya kita pindah ke kelompok yang lain ketika kita merasa bahwa kelompok tempat kita bernaung ini sudah tidak membuat kita nyaman. Atau ketika kita tadi ada di tempat di mana kita tidak punya akses terhadap kelompok itu. Jadi kan tadi misalnya sangat mungkin yang semula dari mana dari Persib lalu jadi Jackmania karena pindah gitu kan, misalnya itu sangat mungkin. Tapi bagi yang tadi yang cukup militan dan dia merasa nyaman dengan ininya gitu kan, dengan identitasnya sebagai bobotoh, mungkin nggak pindah ya? Mungkin nggak pindah dia. Karena kan ini berkaitan dengan pride. Ya, tadi ada kedaerahan dia di situ. Dan daerah kan beda dengan keluarga kan, itu sosial kan. Jadi ada ikatan batinnya di situ gitu kan. Meskipun mungkin lama-lama ketika sudah menetap di ini dan di DKI dan nyaman menjadi Jackmania karena teman atau tetangga-tetangganya Jackmania, ya sangat mungkin itu terjadi kan, pindah gitu. Nah, jadi sangat mungkin itu Pak perpindahan itu karena alasan-alasan tertentu. Nah, kalau misalnya salah satu contoh itu bagaimana kalau ras gitu kan, ras juga tidak bisa. Meskipun ada kasus-kasus tertentu yang kemudian pindah seperti Michael Jackson tuh misalnya, dia kulit hitam. Misalnya. Dulu kan itu jadi ini tuh, jadi jadi perbincangan yang menarik gitu. Dia misalnya kulit hitam, tapi kan dia ingin jadi kulit putih, ingin diakui sebagai, kan kemudian operasi, kemudian mengubah warna kulit kan gitu. Tapi itu kan relatif jarang, karena kalau kita berpikir rasional kan itu justru sangat tidak mungkin lah mengubah satu identitas biologis gitu kan, termasuk ras. Gitu. Tapi kalau ini, karena kan begitu juga kalau lihat di sini sama para politisi ya, misalnya dari partai X jadi partai Y itu misalnya, kenapa? Karena di partai Y saya bisa jadi, artinya ada yang lebih menguntungkan dari situ juga. Nah, sangat mungkin itu terjadi dalam banyak hal. Oke, Pak, ini kembali ke pertanyaan yang di dalam brosur saya minta ke Bapak. Ini kan saya tertarik dengan anak-anak muda, dia secara secara pribadi itu dia sangat berani kalau dia di kelompoknya. Ya, tadi seakan-akan berani matilah gitu, apapun yang terjadi. Saya sampai di atas truk, bahkan di atas oplet itu, di atas. Wah, saya yang lihatnya, aduh, ngeri gitu ya. Kok bisa itu orang tuanya pada tahu nggak ya? Tapi keberanian, jiwa korsa kok sampai demikian itu. Tadi disebutkan Bapak, anak-anak nggak terlibat. Tapi saya lihat ada anak-anak yang sekitar usia 15 tahun loh Pak, itu juga terlibat di Jackmania itu. Bahkan itu lebih banyak. Itu remaja Pak, kalau udah 15 tahun kan boleh. Anak-anak itu ya, itu kan tadi remaja dan anak muda ya, dan pemuda. Itu memang mereka itu sangat rentan untuk masuk di dalam satu kelompok tertentu karena antara lain misalnya mencari identitas. Dan kita tahu ya, kalau saya pernah membimbing mahasiswa yang melakukan riset mengenai pendukung sepak bola ya. Dan dia mengatakan bahwa kalau dalam kehidupan sehari-hari, mereka ada anak-anak normal, artinya anak-anak yang
baik-baik aja. Baik. Hmm. Tapi ketika ada di dalam kelompok, memang mereka sangat mungkin melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Seperti tadi kan, saya juga sering menyaksikan dulu kalau ke UI terus lewat ada Petandan Jakarta atau Bekasi dan itu sering kelihatan tuh ininya ya, apa sih namanya, aktivitas mereka yang dilakukan di terbuka itu kan misalnya. Dan saya memang terunjuk juga. Nah, ini tadi yang saya sebut sebagai apa sih namanya, jiwa massa itu kan. Nah, karakteristik dari jiwa massa tadi sebutkan bahwa mereka memang berbeda dengan jiwa yang sifatnya individual. Ketika ada dalam kelompok, di situ ada semacam norma sendiri ya, yang disebut dengan norma kelompok yang sifatnya sementara di situ, tetapi efeknya itu jangka panjang. Jadi semakin dia berani menunjukkan perilakunya, maka itu akan dari teman kelompoknya akan mendapatkan penghargaan, ya. Kemudian dari dirinya itu akan mendapatkan kebanggaan. Sama yang terjadi ketika di dalam tawuran. Jadi semakin orang yang semakin ada di paling depan, itu semakin semakin dinilai bahwa mereka adalah pahlawannya gitu. Yang menarik adalah di dalam demonstrasi mahasiswa, saya melakukan penelitian tentang demonstrasi mahasiswa pasca 98. Itu yang dianggap sebagai, itu di beberapa kota tuh Pak, termasuk di saat itu kan yang paling ramai itu di Makassar tuh. Termasuk jadi ada legend-legendnya itu Pak. Dan itu mereka adalah yang memang paling sering ditangkap polisi. Itu legendnya gitu loh. Kenapa ya? Karena tadi ada di dalam. Padahal kalau ketika saya wawancara itu biasa aja sebetulnya. Tetapi memang punya apa sih namanya? Ya karakteristik tertentu gitu yang membuat bahwa ini jadi berbeda ketika ada di dalam satu kelompok tertentu. Iya. Dan ini kelompok ini kan sebenarnya kelompok informal ya, Pak ya? Kalau informal. Kalau ini informal, tapi punya organisasi, Pak. Pada umumnya kan ada organisasinya di situ, meskipun organisasinya itu memang tidak formal ya. Jadi mungkin yang disebut dengan formal itu kan ada apa namanya, ada tercatat di Kemenkumham kan enggak memang itu kan, tetapi memang secara informal itu. Dan yang penting sekarang itu adalah menjadikan kelompok-kelompok ini menjadi kelompok produktif sebetulnya. Karena di beberapa negara seperti di Amerika Latin kan kita tahu kan mereka jago-jago kan sepak bolanya. Itu memang sudah mulai menjadikan para fans ini atau para penggemar atau para supporter ini menjadi lebih produktif. Misalnya dalam ini pembuatan kaos atau juga ornamen-ornamen tertentu, dan jadi kreatif gitu. Dan ini yang harusnya dikembangkan. Jadi bukan dari ekonomi kerusuhan ya, tapi memang situasi ini bisa dibikin sebagai media pengembangan hal ya. Juga bagus. Karena energinya kan mereka itu luar biasa kan gitu. Jadi kan kebayang nggak mereka hujan-hujanan, mereka berani menentang rintangan gitu kan. Energi. Nah, energi ini kan kalau menurut teori fisika ya, menurut Einstein kan itu abadi, artinya tidak hilang gitu kan. Tapi bisa berubah bentuknya gitu. Nah, iya, betul. Oke.
Baik, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Monggo. Ada silakan kalau ada yang mau tanya, raise hand atau chat silakan. Menarik ini ya terkait dengan eh, masalah pemanfaatan kelompok-kelompok ini untuk kepentingan kita ya. Pak Iksan barangkali sorry Pak Iksan baru masuk, baru join ya. Oke. Pak Zainal, sambil nunggu teman-teman barangkali ini ingin menanyakan. Ini tadi menarik bahwa sebetulnya kan keberadaan kelompok-kelompok supporter ini kan memang bukan harus diadakan ya, tapi ternyata mereka yang bisa menumbuhkan sepak bola ini banyak gitu ya. Artinya orang pengen menjadi pemain sepak bola karena supporter gitu. Kalau nggak ada supporter kan juga susah ya. Jadi itu juga bagian dari penting. Tapi bagaimana supaya supporter-supporter ini lebih lebih sportif betul gitu ya. Kalau yang namanya pertandingan itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Nah, sejauh mana Pak pemerintah atau yang Bapak ketahui lah supaya tadi tidak terjadi konflik gitu ya, karena ini potensinya sudah jelas. Tapi mereka sebagai supporter yang positive thinking gitu yang berperilaku wah ini permainan nah, ini sejauh mana keterlibatan pemerintah untuk hal seperti ini Pak yang menurut Pak Zainal sudah ada nggak? Sebetulnya pertanyaan yang sama juga berlaku di dalam kehidupan politik, Pak. Karena misalnya ini politik, ya, katakanlah partai politik itu kan ada karena ada supporter kan. Jadi ada ininya kan gitu, ada apa sih namanya pendukungnya kan gitu. Ada apa sih istilahnya itu? Ada pemilihnya, ada dan lain-lainnya lah. Ya ada penontonnya lah kalau dari dianalogkan dan itu kan. Dan bahkan ada yang menjadi kadernya gitu kan, konstituen ya, ada konstituennya dan seterusnya kan begitu tuh sebetulnya. Nah, tapi oke lah tidak masuk ke situ ya. Sekarang kita lihat ininya dalam konteks bagaimana supporter itu diberdayakan sehingga menjadi lebih produktif baik secara ekonomi maupun juga secara psikologis kan gitu loh. Jadi energi destruktifnya atau energi negatifnya menjadi lebih positif. Pak, sorry Pak Jina. Ya. Kalau supporter ini sebenarnya dari golongan sosial, kalau ABC dia dari rata atau gimana Pak? Dari kelompok sosial A juga ada, sampai gimana? Itu tergantung Pak. Kalau yang saya tahu ya, tapi mungkin saya juga harus cek lagi tuh ininya ya, data terbarunya. Tapi kalau ini internasional kayak misalnya ya pencinta MU kalau sana itu kan jelas tuh statanya kan. Ya. Tapi kalau di ini daerah itu memang stratanya memang bukan dari strata yang elit lah. Ya Pak ya. Ya, mulai dari menengah ke bawah lah gitu. Kalau lihat dari ininya ya, dari apa yang mereka kendarai pada saat ke lokasi tempat menonton bola itu misalnya kan itu kan bisa kelihatan tuh ininya. Nah, jadi itu memang yang paling sering terjadi. Nah, sekarang di beberapa tempat itu memang ada kelompok-kelompok. Jadi ini basisnya adalah basis apa sih namanya? Di lokasi atau di grup itu sendiri. Jadi penggagasnya adalah subgrup yang yang relatif cukup kreatif. Jadi misalkan tadi membuat seragam, membuat bed dan ini yang lain kan gitu loh. Nah, yang belum saya tahu adalah sejauh mana pemerintah berkontribusi di dalam pengelolaan itu. Itu yang belum saya tahu, tapi itu bisa dicek sebetulnya. Dan kalau misalnya belum ya berarti mungkin sekolah
Kader bangsa. Pak Kus itu bisa itu nanti. Iya. Itu Pak, maksud saya begitu. Jadi ini kan potensial luar biasa. Ya. Kalau itu menjadi persoalan potensi, kan harusnya ada yang disebut Bapak tadi. Ya, kita cari dulu preventifnya gitu ya. Mungkin ada setiap bulan sekali dikumpulin para head-headnya ini, ayo mungkin malah yel-yelnya itu mengandung nyanyian yang pergerakan gitu kan ya. Ini kan akhirnya bisa teredam gitu ya. Tapi sekarang kan kalau itu sudah ada yang saya tahu Pak, itu kan ada kelompok adat ini. Jadi misalnya ketua ketua Bobotoh itu kan ada kerjasama dengan ketua Jackmania dan seterusnya. Tapi di grassroots kan bisa berbeda karena tadi kan ketika ada di dalam kelompok. Iya, itu ada yang ini Halim nih. Oh iya, Pak Halim, silakan Pak Halim, silakan. Open mix Pak. Monggo Pak Halim. Iya, terima kasih. Selamat malam. Malam, Apa suara Halim. saya Malam. bisa terdengar jelas? Terdengar. Jelas. Halo? Jelas Pak Halim. Dengar. Iya. Pak Halim dari mana nih? Jakarta? Iya, terima kasih semuanya ya. Iya. Dari Bogor. Oh, silakan Pak Halim. Iya. Monggo. Saya melihatnya ini lebih ke manajemen agresi saja ya. Ini kan setiap manusia, setiap orang itu kan punya nafsu agresi. Ya. Nah, ini bagaimana mengelola nafsu agresi itu ya. Nah, ada yang bisa dikanalisasi, ada yang disublimasi, terus ada yang direpresi, dan ada yang bisa diatasi gitu ya. Nah, kalau di pendekatan agama itu kan cenderungnya direpresi itu, dihilangkan semuanya kan, kok nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Nah, terus kalau di pergaulan di masyarakat yang masih tradisional sekali kan biasanya disublimasi ya. Seperti saya melihat di Lombok tuh ya. Nah, nafsu-nafsu agresi ini biasanya di pesta-pesta adat itu dikanalisasi gitu. Mereka saling bertarung ya, tapi dengan aturan-aturan dan didampingi sama tokoh-tokoh adat ya. Mereka saling memukul dalam kerangka-kerangka aman ya. Jadi nafsu-nafsu agresinya itu disalurkan di situ gitu. Nah, seperti nafsu seksual di di Bali gitu ya. Itu kan bisa disublimasi itu antara kelompok laki-laki, perempuan, yang muda-muda ini ditemukan untuk saling ciuman. Ya. Ini kan sudah dikanalisasi ya. Nah, event-event seperti ini yang sebetulnya sudah jauh dari kita ya. Nah, kalau di masyarakat seperti Baduy itu kan sudah diatasi itu. Jadi nafsu agresinya betul-betul sudah hilang benar ya. Dalam peradaban pergaulan mereka itu kan seperti meditasi terus gitu kan. Nah, gitu. Nah, kita harus menyadari juga event-event pertemuan massa yang menjadi akumulasi energi. Kalau itu energinya bagus nggak masalah. Kalau energinya negatif, nah ini harus dikelola benar. Nah, kalau seperti konser musik gamelan atau musik klasik, ya itu nggak perlu karena mereka memang mau ekstase di situ untuk betul-betul nafsu agresinya betul-betul ingin diatasi benar kan gitu. Nah, tetapi kalau pertemuan dangdut ya, pertemuan sepak bola, ini kan sebetulnya nafsu agresinya memuncak. Nah, ini seharusnya safeguard-nya betul-betul, manajemennya harus betul-betul diperkuat itu, ya safeguard-nya harus diperkuat. Nah, saya melihat kemarin tuh saya nggak berpikir bahwa Kanjuruhan itu saya masih membela aparat karena dalam pengertian saya sekarang itu sudah profesional aparat sekarang. Saya ingat dulu ke Jakarta kasus kampanye yang antara Ahok dan sebelum Ahok ya, Anies Ahok yang dituduh penista agama itu sebelum 212. Itu kan massa begitu besar ya, mobilisasi begitu besar. Tetapi nggak sampai terjadi korban gitu.
ya. Saya melihat aparat makin profesional gitu loh. Kemudian berikutnya 212 itu di Monas itu ya, semua apa disatukan di Monas itu, semua diperiksa, bahkan Jokowi bisa masuk ke situ. Nah, saya melihat aparat kita makin profesional gitu loh. Tapi kenapa kemarin tuh di Kanjuruhan tuh kecolongan gitu loh. Ya, ini menurut saya keteledoran gitu. Sebetulnya safeguard-nya itu harus dipersiapkan betul. Kita harus disiplin. Nah, ini yang kita nggak disiplin itu ya. Nah, terus kalau kita mundur lagi ke belakang itu harus dibenahi semua ya. Supporter, terus boboto itu harus dibenahi benua. Unsur edukasi harus mulai dimasukkan itu ya. Iya, Saya iya. kan miris tuh. Memang sekarang sudah mulai agak rendah ya. Nah, kalau sama Persija itu kan sudah itu apa tuh slogannya itu katanya apa Persib nu aing, Persija nu anjing. Nah ini kan nggak mendidik sekali gitu ya. Luar biasa. Nah ini nih udah harus mulai. Nah di situ unsur-unsur pendidikan harus masuk ke segala lini ya. Karena sekarang tuh kita apa ya? Kalau dulu adat itu kan perkembangannya apa ya? Lebih lambat, lebih ini semua tersosialisasi dengan bagus ya. Nah, sekarang mulai perubahan-perubahan ini pemerintah juga harus menyikapi dengan bagus gitu. Nah, menurut saya kasus Kanjuruhan itu apa ya? Keteledoran aja sebetulnya. Kenapa saya melihat sekali nggak profesional sekali sebetulnya pelanggaran memang penonton tuh masuk ke tengah lapangan tuh pelanggaran. Tetapi kalau disikapi dengan secara lebih arif ya, lebih soft gitu nggak terjadi. Itu sebetulnya biarin aja nggak masalah itu ya. Apalagi pintu-pintu gerbang nggak bisa terbuka itu. Ini kelalaian aparat menurut saya, terus terlalu arogan mereka. Ini nggak profesional sekali. Ini saya nggak tahu tuh komandannya atau aparat-aparatnya betul-betul mengecewakan sekali menurut saya tuh ya. Nah, iya, ini Pak. menurut saya kita masuk dunia modern, manajemennya harus diperbaiki benar nih segi manajemen ya. Sebetulnya nggak masalah kata ada keluhan ditayangkan malam ya. Itu nanti akan jadi masalah karena ratingnya itu sebetulnya saya nggak masalah itu kalau manajemen safeguard-nya betul-betul dipersiapkan betul, saya pikir nggak masalah itu menurut saya. Nah ini kesiapan aparat pengetahuan kita harus diperkuat seperti itu. Nah ini harus kita majukan terus ya ke depan ini juga ada unsur-unsur bahaya kalau kita kembali ke politik identitas ini ya. Ada kemarin saya melihat dalam percaturan politik kita itu maksudnya sudah mulai dihilangkan lagi politik identitas itu mulai betul-betul dihilangkan ya. Ada pendekatan-pendekatan dari nasionalis supaya kelompok ini nggak maju gitu kan. Tetapi ada yang memanfaatkan. Nah ini nih yang harus kita antisipasi. Cobalah kita diskusikan benar ya, kita membangun bangsa, membangun negara ini benar-benar jangan sampai terlena lagi gitu ya. Jadi manajemen kita harus kita perbaiki lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Halim, luar biasa. Ya, ini tambahan dari Pak Halim. Tapi barangkali ada hal yang bisa disampaikan Pak Yena terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Halim. Silakan Pak Yena. Baik, terima kasih Pak Halim. Halim itu teman saya tuh Pak. Jadi gini, betul. Kalau kita menggunakan pendekatan psikoanalisis itu demikian ya bahwa agresivitas itu adalah bagian dari insting kita, namanya thanatos, gitu. Namanya thanatos. Tapi di samping insting thanatos, menurut Sigmund Freud ya, psikoanalisis, kita juga punya insting yang lebih positif, yang namanya eros. Kalau thanatos itu kan destruktif ya, merusak, agresif. Tapi kalau eros itu memelihara, jadi eros itu mencintai gitu kan, atau menghidupkan. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi agresivitas sebagai bagian dari thanatos yang destruktif, dan itu adalah sebuah energi,
Maka kalau menurut Sigmund Freud itu orang bisa merealisasikannya dalam beragam cara. Salah satunya adalah sublimasi. Tadi betul apa yang disampaikan Kang Halim ya, bahwa jadi misalnya yang orang yang agresif sekali itu udah bisa misalnya saja menjadi petinju. Jadi kalau kita lihat sejarah ini nih, sejarah hidup siapa Mike Tyson itu begitu tuh, itu kan tukang berantem, tukang itu kan ya udah, lalu oleh apa namanya oleh lingkungannya udah masuk ini aja deh tim tinju dan hebat kan akhirnya benar-benar gitulah. Politisi pun demikian kalau menurut. Jadi politisi kan sebetulnya need for power-nya itu sangat kuat. Nah, daripada ini bisa masuk politik aja gitu kan. Gitu tuh intinya tuh. Itu untuk apa? Untuk apa yang disebut dengan sublimasi gitu. Jadi memperhalus dorongan itu menjadi sesuatu yang lebih positif. Seniman juga demikian kalau menurut ini kan. Jadi contoh-contoh di budaya-budaya itu kan demikian itu adalah suatu bentuk manajemen agresivitas. Saya setuju tuh. Nah ini berarti bahwa baik di dalam apa tadi pendukung ya tim sepak bola itu mestinya ada tuh. Nah artinya siapa itu yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab itu ya tadi ada pemerintah gitu kan, lalu juga tentunya pemimpin-pemimpin kelompoknya itu loh yang juga harus ini. Nah terkait dengan kerusuhan tadi di Kanjuruhan itu memang tadi saya sampaikan bahwa itu mesti ada persiapan ini. Jadi itu mengantisipasi konflik itu kan sebetulnya bukan hanya tanggung jawab kepolisian. Saya bukan berarti membela kepolisian kan, tapi ininya gitu kan tim apa namanya pendukungnya, lalu juga tentunya pimpinannya, lalu juga penyelenggaranya, lalu juga karena ini bagian dari PSSI ya di PSSI. Jadi memang strategi manajemennya itu memang cukup harus komprehensif dari situ. Harus komprehensif. Itu yang memang dibutuhkan saat ini. Artinya tanggung jawabnya adalah tanggung jawab bersama itu. Termasuk mungkin kita juga kan itu. Termasuk juga para pendidik gitu. Nah, ini yang seringkali kita melupakan tuh kondisi-kondisi yang seperti itu. Iya. Baik, terima kasih luar biasa. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Ali bahwa ini ada kanalisasi gitu ya. Kalau dia segmen C dan G terus dikanalisasi gitu ya. Wah, ini udahlah ya biar berantem aja. Anak pemberani-berani ini udah dilatih saja jadi perang gitu ya. Jadi kan apa namanya? Kalau di Singapura kan harus ada semacam wajib militer. Wajib militer. Nah, ini anak-anak pemberani ini sudah kita latih sebenarnya kan, kita manfaatkan beraniannya, agresivitasnya itu. Tapi di tempat yang tepat kan begitu ya. Nah, cuma mereka ini kan kadang-kadang beraninya dalam kelompok gitu ya. Tapi kalau begitu sendiri nggak berani kan begitu. Ini repot. Nah, ini tugas kita sama juga nih. Jadi senang sekali tadi Pak Halim nambahkan ya bahwa ada 3 atau beberapa hal yang bisa dikaitkan dengan bagaimana mengelola nafsu agresi kelompok gitu ya. Dan Pak Yenal, terima kasih sekali nih waktunya. Teman-teman kalau masih ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Nah, kalau nggak ada, bagaimana janji saya ini sampai jam 21 ya. Terima kasih. Dan menarik tadi sudah disampaikan secara komprehensif. Ternyata kita masih ada PR yang besar ya buat kita semua, bahwa ada potensi yang bagus tentang reporter atau tentang supporter ini, tapi ada potensi yang buruk ketika kita semua angkat tangan ya, tidak mau tahu lah gitu ya. Udahlah itu kan kelompok mereka. Nah ini yang kadang-kadang kita menjadi manusia yang pengen merdeka sendiri ya. Melalui SKB ini dengan materi ini saya ingin mengetuk lah pintu hati teman-teman supaya ini persoalan bangsa.
Jadi ketika ada potensi, tadi disampaikan bahwa potensi ini bisa buruk, bisa bagus, tergantung dari cara dia mendapatkan insight dari lingkungannya. Nah, saya yakin, Hakul yakin bahwa mereka semua supporter ini belum dapat pencerahan yang baik dengan para kader bangsa, artinya para guru-guru. Ya, karena medianya nggak disiapkan. Kalau menurut saya, Jackmania itu punya berapa? Udah, kita kasih ada budget, dibudgetkan di sana, dikelola. Saya kira dengan mereka punya punya komunitas itu, kita lebih bisa masuk dengan teknik-teknik penyampaian ya, training ataupun penyampaian karakter itu lebih mudah. Tapi harus disupport oleh pemerintah bahwa inilah yang perlu kita sampaikan pada tadi energi-energi yang agresif anak-anak muda. Kalau enggak liar, itu udah pasti potensial luar biasa. Nah, untuk itu melalui forum ini, saya berharap ada teman-teman yang bisa mendengar atau melihat video ini, sehingga bisa menyampaikan ke aparat, ke pemerintah, bahwa ini tanggung jawab semuanya. Pemerintah bertanggung jawab kalau terjadi masalah seperti ini, karena konflik itu bisa dilihat, ya, ada potensinya. Jadi pemerintah nggak bisa, wah itu bukan urusan saya, enggak boleh. Maka ada TGF yang sudah merekomendasi ini ada kesalahan ABC sudah dilihat, sudah jelas. Tapi ke depan, saya pikir kita harus dorong pemerintah harus mengeluarkan namanya kebijakan terkait dengan manajemen atau mengelola nafsu agresi ini. Ya, karena udah jelas di mata kita ini timbul konflik. Tapi kalau kita nyaman, mereka tahu, oh iya, ini saya kira nggak akan terjadi. Jadi istilahnya jangan membiarkan mereka untuk tetap menjadi objek yang kita shoot di TV, kita minta tepuk tangannya, tapi secara karakter dia nggak pernah tersentuh. Ini bahaya sekali. Itu terima kasih sekali Pak Zena yang sudah menjadi pemantik, tambahan dari Pak Halim tadi, kemudian teman-teman yang sudah hadir, mudah-mudahan depan kita bisa membicarakan hal lain terkait masalah-masalah yang hubungannya dengan berkarakter. Demikian malam ini, saya kira itu Pak Zena. Barangkali ada closing statement Pak Zena untuk kami apa yang harus kami lakukan sebagai kader bangsa, gitu ya. Monggo, Pak. Oke. Terima kasih Pak. Yang jelas adalah bahwa meskipun pesertanya relatif tidak cukup banyak, tetapi saya yakin bahwa hasil diskusi kita malam ini itu bisa dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas sekolah kader bangsa ini. Karena ada banyak persoalan di dalam masyarakat kita, di dalam negara kita, baik itu di level elit maupun juga di grassroots. Dan kalau kita lihat dalam kaitannya dengan collective violence ini, sebetulnya fokusnya tentunya adalah lebih ke grassroots-nya. Artinya dan demikian bahwa aktivitas-aktivitas kita ke depan itu tentunya adalah dalam pemberdayaan akar rumput kita, yaitu masyarakat kecil dan menengah, dan terutama dalam kaitannya dengan persepak bolaan gitu. Dan di diskusi lain mungkin kita bisa melangkah lebih jauh lagi ke persoalan-persoalan yang lebih besar lagi. Tetapi persoalannya kan bukan besar dan kecil, tetapi persoalannya adalah ini adalah sebuah masalah. Saya kira itu aja, Pak.